Persib Bandung hanya menang 1-0 menghadapi PSBS Biak di Stadion GBLA hari Minggu kemarin. Apa yang salah dari Persib Bandung? Kita bakal bahas dalam tendangan bebas Bung Ais. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain hasil pertandingan kemarin, kita juga bakal bahas kehadiran Levin Kurzawa dan juga Dion Marks. Ini transfer kejutan ya, karena Dion Marks tiba-tiba muncul diumumkan sebagai pemain baru Persib. Dan juga apa yang dibutuhkan oleh Persib Bandung jelang putaran kedua ini. Karena kalau kita lihat dari evaluasi pertandingan kemarin, Persib Bandung hanya menang 1-0 menghadapi PSBS Biak yang notabene PSBS Biak bermain sangat defensif dan Persib banyak peluang. Oke, kita bahas. Kalau kita lihat di pekan 18 kemarin, seluruh pesaing juara termasuk Persib itu semuanya menang. Persib menang 1-0 menghadapi PSBS Biak, kemudian juga Malut United menang 4-0 saat menjamu Persik Kediri. Persija Jakarta juga menang 2-0 lawan Madura United, dan Borneo FC juga mencuri kemenangan 1-0 di kandang Persis Solo. Artinya ini persaingan jadi sengit ya, masih tetap sengit. Borneo sempat naik ke puncak klasmen, dan kemenangan Persib Bandung menghadapi PSBS Biak membuat Persib Bandung kembali ke puncak klasmen dengan poin 41. Borneo FC di peringkat kedua dengan 40 poin, hanya selisih satu angka saja. Persib 41 poin, Borneo FC 40, Persija Jakarta 38, Malut United 37. Dan kemarin juga ada Persebaya ya yang tampil luar biasa, menang 3-0 di kandang PSIM Yogyakarta. Nah, ini Persebaya juga harus diantisipasi karena bisa jadi dengan masuknya Bernardo Tavares ini performa mereka meningkat, dan bukan tidak mungkin mereka akan menyodok ke papan atas ya. Ini sekarang mereka sudah ada di peringkat ke-6 dengan 31 poin, selisih 10 angka dari Persib Bandung. Kalau tim papan atas banyak terpleset, bukan tidak mungkin 10 poin ini akan terpangkas. Dan gue pikir Persebaya jadi salah satu kandidat untuk bisa finish di 4 besar ya. Bukan mungkin kalau untuk menjadi penantang juara agak telat ya, meskipun masih secara matematika masih mungkin, tapi mereka bisa jadi penantang di 4 besar. Oke, kita bahas kemarin pertandingan menghadapi PSBS Biak. Lawan PSBS Biak, Persib maksud gue, itu tampil dengan formasi reguler dengan 4-2-3-1 seperti biasa. Teja Paku Alam di bawah Mister, kemudian Kakang di kanan, Julius Caesar di center back bersama Matrikardi. Di posisi back kiri ada Dewangga, dua holding midfielder ada Mark Locke dan Franz Putros. Sayap kanan Berginho, attacking midfielder Tom Hai. Sayap kiri ada Beckham Putra, dan strikernya William Barros. Ini menarik ya, William Barros kembali dimainkan sebagai striker. Artinya di bangku cadangan ada dua nama lainnya, Andre Jung dan juga Ramon Tangki. Nah, dua-dua nama ini nanti juga bakal masuk di babak kedua. Dan artinya dengan diturunkannya William Barros ya sebagai striker, berarti Coach Boyan Hodak tampaknya ya masih belum terlalu puas dengan Ramon Tangke dan juga Andre Jung, karena performa mereka ini bisa dibilang masih belum terlalu top tier ya. Oke, kemarin Persib mendapatkan perlawanan yang sangat sengit ya, meskipun secara ball position Persib unggul segalanya, Persib banyak peluang, tapi memang pertahanan yang digalang oleh PSBS Biak cukup solid. PSBS Biak kemarin pakai pola 4-2-3-1, di belakangnya ada Kadu di posisi Mistar ya, bawah Mistar ya sebagai kiper, dan di 4 backnya ada Nur Hidayat, ada Budiono, Embalo, Pablo, kemudian 2 holdingnya ada Barbosa dan Putra. Di 3 di belakang striker ada Blanco di kanan, di tengahnya ada Luquiñas dan Heri Susanto di kiri, dan strikernya Ilhamuddin Armain, mantan penyerang timnas U19 di era saat juara Piala AFF 2013 ya, di era Coach Indra Syafri. Oke, dengan pola ini mereka tampil sangat solid sekali, beberapa kali memberi ancaman, tapi memang Persib lebih menguasai permainan dan
secara ball position juga unggul. Persib banyak peluang, tapi memang penampilan Kadu, kiper asal Angola yang menjaga gawang PSBS Biak ini tampil luar biasa. Berkali-kali penyelamatan dilakukan oleh kiper yang satu ini yang bikin Persib sedikit frustrasi. Di babak kedua ada beberapa nama yang masuk ya. Ada Adam Alis masuk. Nah, ini kita lihat Adam Alis masuk di babak pertama ya. Dia menggantikan Mark Klok di menit 17. Mark Klok mengalami cedera. Kemudian di awal babak kedua Andre Jung masuk menggantikan Beckham Putra. Nah, Andre Jung masuk, kemudian Beckham Putra ditarik keluar, William Barros kembali ke posisi aslinya di sayap. Kemudian Barba juga masuk menit 64 menggantikan Dewangga ya. Ramon Tangke juga masuk menggantikan William Barros. Kemudian Robi Darwis juga masuk menggantikan Kakang Rudianto di menit 80. Dengan pergantian itu permainan menjadi semakin hidup, permainan semakin menarik ya kalau kita lihat ya. Persib jadi tampil semakin ofensif, tapi memang kartu merah yang diterima oleh Heri Susanto ya di menit 56 ini membuat PSBS Biak tampil lebih defensif, lebih sulit buat Persib Bandung untuk bisa menembus barikade pertahanan dari PSBS Biak. Mereka berubah jadi 5 back di belakang dan pemainnya semuanya pada tutup lini pertahanan, 5 back plus pemain-pemain gelandang, pemain depannya juga turun sehingga tertutup rapat sekali lini pertahanan mereka. Persib sulit masuk. Meskipun pada akhirnya ada gol dari Berginho di menit 88 menjelang akhir-akhir pertandingan ya, menit 88 dari sebuah asis Ramon Tangki ya, sundulan kemudian dicocor oleh Berginho jadi gol 1-0. Ini hasil yang realistis buat Persib di pertandingan kemarin dengan kondisi PSBS Biak yang tampil sangat-sangat defensif sekali. Tapi ada catatan ya yang juga dievaluasi oleh Coach Boyan Hodak. Lini depan, finishing touch jadi masalah. Coach Boyan Hodak setelah pertandingan dia puas dengan performa pemainnya, tapi ada satu hal yang menurut dia masih kurang, finishing touch. Ini dia yang jadi PR besar buat Coach Boyan Hodak, bagaimana caranya finishing touch. Dan ini tentu bakal terus dievaluasi oleh Coach Boyan Hodak. Bursa transfer masih dibuka sampai tanggal 6 Februari mendatang. Kemungkinan besar, bukan tidak mungkin ya, Persib bakal merekrut pemain-pemain baru ya. Sekarang Persib sudah dapat 2 pemain baru, dua-duanya pemain belakang. Levin Kurzawa ya, seperti di episode kemarin kita bicarakan, dan akhirnya betul Levin Kurzawa datang. Dia akan memperkaya lini pertahanan Persib, dan yang mengejutkan adalah Dion Max. Dion Max ini sangat menarik, usianya masih sangat muda. Sebelumnya dia main di top S ya di Liga Belanda, meskipun bisa dibilang tidak masuk tim utama, tapi dengan hadirnya Dion Max ini akan memperkaya lini pertahanan Persib. Berarti cukup numpuk ya di lini pertahanan. Di posisi center back saja kita tahu ada Matrikardi, ada Barba bisa dimainkan di sana, dan juga ada Julio Cesar. Dion Max juga bisa dimainkan sebagai center back. Kemudian juga Dewangga bisa dimainkan sebagai center back. Kakang juga bisa digeser sebagai center back. Artinya cukup banyak sekali pemain-pemain di lini pertahanan. Kedalaman skuad jadi lebih solid. Tentu ini positif buat main di 2 kompetisi, di Super League dan juga di ACL 2, AFC Champions League 2. Dan kenapa yang dipilih adalah Dion Max? Tentu ya ini ada proyeksi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya sepertinya Dion Max yang usianya masih 20 tahun ini diproyeksikan untuk bisa menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kuota 1 pemain U23 di setiap pertandingan Super League. Selama ini kan Kakang, Nazril ya yang bisa masuk di posisi itu, dan keseringan Kakang yang main di belakang. Nah mungkin Coach Boyan Hodak jaga-jaga nih, kalau seandainya Kakang nggak bisa main, dan siapa yang akan dimainkan ya, bisa jadi Dion Max yang akan dicoba diplot di posisi itu. Itu jangka pendeknya. Dan
Selain juga jangka pendek, jangka panjangnya ini Dion Max tentu sebagai investasi yang bagus buat Persib Bandung untuk masa depan. Karena dia pemain potensial, artinya pernah merasakan iklim Eropa, atmosfer sepak bola Eropa, dan juga jebolan akademi sepak bola Eropa. Artinya ini tentu jadi investasi jangka panjang buat Persib Bandung untuk meregenerasi skuad di masa mendatang. Nah, lalu apakah cukup dengan dua pemain tambahan itu? Gue pikir enggak. Persib butuh striker baru. Sekarang memang sudah ada 3 nama ya. Sudah ada Andre Jong, sudah ada Ramon Tangke, sudah ada William Barros. Ya, kita tahu William Barros lebih sering main sebagai pemain sayap. Tapi belakangan dia lebih sering dimainkan kadang-kadang diplot sebagai striker. Walaupun ada Andre Jong dan Ramon Tangke. Ya seperti kemarin ya lawan PSBS Biak, ada Ramon Tangke, ada Andre Jong, tapi dua nama ini justru dicadangkan. William Barros yang diplot sebagai nomor 9. Lah ini ada apa? Berarti Coach Boyan Hodak belum puas dengan performa Andre Jong dan Ramon Tangke. Dan memang kalau kita nilai Ramon Tangke di akhir-akhir putaran pertama sempat gacor. Dia mencetak 4 gol ya dalam beberapa pertandingan, termasuk di ACL 2, artinya 3 gol dicetak sejauh ini di Super League. Tapi setelah itu mandek lagi, sempat cedera lagi, terus mandek lagi. Ini jadi PR besar buat Boyan Hodak pastinya. Dan juga kalau kita nilai Andre Jong juga sempat pokcer di awal-awal, tapi dia mentok di angka 4 ya di Super League ya, 4 gol di Super League. Kemudian William Barros juga begitu. William Barros di awal-awal gacor sekali, sangat luar biasa, tapi belakangan kesulitan bikin gol. Total 7 gol ya di Super League dicetak oleh William Barros sejauh ini. Nah, artinya ini yang kondisi ini dicoba dicermati oleh manajemen Persib, dan kemungkinan besar Persib bisa jadi mendatangkan pemain baru sampai nanti akhir bursa transfer ya. Kalau nggak salah ini Persib ada beberapa nama yang disebut ya. Salah satunya Igor Sergev. Ini Igor Sergev, striker asal Uzbekistan, striker timnas Uzbekistan. Kemudian juga ada nama lainnya Marko Duganzik, Igor Sergev dan Marko Duganzik. Nah, nama pertama Igor Sergev tampaknya bakal tergusur. Sulit untuk didapat lagi karena Igor Sergev baru saja menerima pinangan dari Persepolis ya di tanggal 4 Januari lalu. Striker timnas Uzbekistan ini baru saja menerima pinangan Persepolis, klub asal Iran. Jadi hampir pasti bisa dikatakan mustahil untuk direkrut oleh Persib. Yang paling masuk akal adalah Marko Duganzik. Marko Duganzik ini sebelumnya bermain di FC Seoul, dan dia juga punya reputasi yang cukup bagus ya. Pernah main di CFR Cluj di Rumania, pernah main di Rapid Bukuresti, dan terakhir main di FC Seoul di tahun 2025, dan sekarang kontraknya di FC Seoul sudah berakhir, dia lagi nganggur. Ini mungkin Marko Duganzik bisa jadi direkrut karena secara postur dia cukup tinggi, 190 cm, bisa kuat dalam duel-duel udara ya. Kemudian juga usianya belum terlalu tua-tua amat ya, masih 31 tahun. Ya kalau seandainya Coach Boyan melihat ini sebagai striker yang bisa dimaksimalkan, gue yakin bisa direkrut ini. Apalagi sama-sama asal Kroasia ya. Ini striker asal Kroasia, kelahiran Osijek Kroasia, 7 April 1994. Jadi sama negaranya dengan Coach Boyan Hodak. Tentu komunikasinya akan jadi lebih mudah, dan Coach Boyan tentu lebih paham kultur dan gaya pemain asal Kroasia. Ya ini salah satu yang bisa direkrut oleh Persib Bandung, Marko Duganzik. Nah, itulah menurut gua kebutuhan Persib Bandung di saat ini, posisi striker. Selain itu juga ada posisi penjaga gawang ya. Sekarang ada di penjaga gawang utama ada 3 nama. Teja Paku Alam dan juga Fitrah Maulana ya. Satu lagi Adam Zaybek. Ya, kita tahu Adam Zaybek awalnya diplot sebagai kiper utama,
tapi ternyata dia lebih banyak cedera dan Teja Pakualam justru tampil gacor saat bersama Persib saat diberi kesempatan menjadi kiper utama, dan faktanya Teja menjadi kiper paling banyak clean sheet ya di musim ini, meskipun kiper lokal di antara kepungan kiper-kiper asing yang memperkuat klub-klub Super League, kenyataannya Persib jadi tim paling sedikit kebobolan, hanya 11 gol di Super League musim ini, sangat baik sekali, dan cukup banyak clean sheet yang dicetak oleh Teja Pakualam di Super League musim ini. Artinya sekarang tinggal siapa kiper pelapis yang layak didatangkan untuk menggusur Adam Zaibek, karena Adam Zaibek percuma bayar mahal-mahal kalau nggak digunain. Itu kemungkinan besar ada yang gua sempat dengar nama Sirus Margono ya, kiper keturunan Indonesia yang sekarang juga sudah WNI. Bukan tidak mungkin Sirus Margono yang akan direkrut, apalagi usianya masih sangat muda. Jadi cukup masuk akal buat Persib untuk bisa merotasi skuad di Super League. Nah, segitu aja menurut gue pembahasan kita kali ini tentang evaluasi pertandingan Persib menghadapi PSBS Biak di hari Minggu kemarin. 1-0, tapi menurut gue kurang memuaskan. Meskipun cukup ya untuk bisa membawa Persib ke puncak klasmen. Kemudian juga ada kebutuhan Persib untuk lini depan. Ada dua nama yang sempat muncul, tapi Igor Sergev tampaknya sudah tergusur. Marco Duganzik yang kemungkinan bisa direkrut ya. Dan juga di posisi kiper bisa jadi ada kiper baru yang masuk. Masih panjang perjalanan di kedepannya. Persib akan tandang ke markas Persis Solo di tanggal 31 Januari. Sementara Persija akan tandang ke markas Persita Tangerang. Malut akan menjamu FC Bayangkara, dan Borneo akan main di kandang menjamu PSIM Yogyakarta. Nah, ini persaingan masih sangat sengit. Siapa yang terpleset bisa jadi ini yang akan mengubah peta persaingan di papan atas. Ya, kita harapkan Persib tidak terpleset dan tim-tim lain juga bisa memberi perlawanan dengan maksimal sehingga kompetisi akan sangat seru sampai akhir musim. Dan kita penikmat sepak bola tentu akan bisa menikmatinya dengan sangat baik. Oke, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apakah Persib Bandung butuh tambahan striker baru di lini depan untuk bisa bersaing di Super League dan juga ACL 2? Silakan tulis di kolom komentar, dan juga kira-kira siapa striker-striker yang menurut kalian layak untuk direkrut Persib Bandung. Dan juga bagaimana tanggapan kalian tentang pertandingan Persib semalam ya, hanya menang 1-0 menghadapi PSBS Biak. Segitu aja dari gua kali ini. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Jangan lupa klik like, share, subscribe biar konten ini semakin berkembang dan juga bisa semakin sering kita ngobrol di dunia maya. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.